Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Eliezer Mahendra. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. NPM saya 23130331015. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah informasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Bab 3 Kekuasaan Pemerintahan Negara. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Konstitusi yang diampu oleh Pak Muhtadi. Baik, saya mulai. Sebelum saya mulai, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Maksudnya adalah ini untuk memberitahukan bahwa bintang tersebut merupakan amandemen. Jadi bintang 1 amandemen pertama, bintang 2 amandemen kedua, dan seterusnya. Baik, saya mulai dari pasal 4, dikarenakan bab 3 atau kekuasaan pemerintahan negara ini dimulai dari pasal 4. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen pertama, Pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6 ayat 1, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Amandemen ketiga. Pasal 6 ayat 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Amandemen ketiga. Pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 6 ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Amandemen ketiga, Pasal 6A ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Amandemen ketiga. Pasal 6A ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Amandemen keempat. Pasal 6 ayat 5, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Amandemen ketiga. Pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen pertama. Pasal 7 ayat 1, pasal 7A, tidak ada ayat, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Amandemen ketiga. Pasal 7B, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Amandemen ketiga. Pasal 7B ayat 2, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut maupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 7B ayat 3,
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 7B ayat 4, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Amandemen ketiga. Pasal 7B ayat 5, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 7B ayat 6, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Amandemen ketiga. Pasal 7B ayat 7, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 7C, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 8 ayat 1, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Amandemen ketiga. Pasal 8 ayat 2, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Amandemen ketiga. Pasal 8 ayat 3, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Amandemen keempat. Pasal 9 ayat 1, sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah presiden atau wakil presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau wakil presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji presiden atau wakil presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasal 9 ayat 2, ini yang tadi yang pertama itu di amandemen pertama. Pasal 9 ayat 2, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Amandemen pertama. Pasal 10, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Amandemen keempat. Pasal 11 ayat 2,
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan dasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen ketiga. Pasal 11 ayat 3, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Amandemen ketiga. Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya, keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 2, dalam hal mengangkat duta, Presiden perhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen pertama. Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen pertama. Pasal 14 ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Amandemen pertama. Pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen pertama. Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Amandemen pertama. Pasal 16, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Amandemen keempat. Jadi, itu saja penyampaian informasi mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab ketiga kekuasaan pemerintahan negara. Dari pasal 4 sampai pasal 16 yang saya sebutkan, itu tidak ada pasal yang diamandemenkan pada amandemen kedua. Tidak tahu, mungkin ada suatu hal yang mungkin ya tidak pada amandemen kedua. Yang diamandemen hanya amandemen pertama, amandemen ketiga, dan amandemen keempat. Baik, terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan sebuah informasi terlalu cepat atau kurang jelas atau terbata-bata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.